Jadi sama kayak cerita kalian berdua, ini ada seorang remaja-remaja juga yang ngelakuin hal-hal yang sengaja juga lah. Tapi dengan cara kayak nyanyiin satu lagu untuk manggil sosok-sosok. Oke. Jadi ada perempuan, kita sebut aja namanya Diva. Diva ini tuh punya kakak laki-laki, namanya tuh Rifki. Mereka tinggal di Jakarta dan mereka jadi anggota Karang Taruna. Jadi di bulan Desember sekitar tahun 2010, remaja-remaja ini tuh bikin rencana liburan di villa. Niatnya tuh untuk kayak biar lebih akrab gitu. Nah, mereka ini mau ke villa di Puncak. Terus pas jadwalnya dibagiin dan surat edarannya sampai ke orang tuanya si Diva sama Rifki, di situ sebenarnya orang tuanya tuh agak khawatir, kayak takut kalau Diva sama Rifki tuh macem-macem. Tapi karena nanti akan ada orang dewasa juga di sana, ada 8 orang yang jadi pendamping sama pengawas. Akhirnya mereka ikut tuh dengan syarat nggak boleh macem-macem. Singkat cerita, waktu mereka sampai di villa itu, mereka tuh ngeliat kalau misalkan villanya itu tuh luas, terus ada kolam renang juga, dan bentuk villanya tuh mencar. Jadi tengahnya tuh lapangan. Dan pembagiannya itu dibagi 3, satu villa anak cowok, satu villa panitia, dan satu lagi tuh villa perempuan. Bentuk bangunannya tuh kayak bangunan lama, dan kebanyakan hiasannya tuh dari kayu. Setelah sampai di villa masing-masing, panitia tuh pada siap-siap, dan anak-anak lain tuh pada beres-beres bawa-bawaan. Sebagian panitia ada yang lagi ngobrol-ngobrol dulu, dan total yang ikut tuh akhirnya ada 8 orang. Ada Diva, Rifki, Neva, Nadia, Iqbal, Raihan, Zaki, sama Aldi. Awalnya mereka semua cuma ngobrol-ngobrol biasa sambil makan kacang, terus lama-lama kayak jadi ngobrol-ngobrol panjang gitu lah. Nah, pas jam 6 sore, tiba-tiba si Aldi tuh cerita, pasti kalian pernah dengar soal isu lagu Lingsir Wengi kan, yang katanya tuh bisa ngundang hantu untuk datang. Lagu Lingsir Wengi itu sempat viral dari mulut ke mulut sampai ke sosmed juga, yang bilang kalau lagu ini tuh bisa manggil arwah datang. Akhirnya pas mereka lagi ngedengerin lagu juga dari HP-nya Zaki, tiba-tiba si Aldi tuh nyuruh buat ganti lagu. Ganti jadi lagu Lingsir Wengi. Terus ada yang ngomong lah kayak, lagunya kan serem. Terus abis itu juga ada yang ngomong, lo mau kuntilanak datang ke sini? Terus kayak, itu beneran gak sih? Akhirnya pokoknya sampai mereka nyetel lah lagu itu sambil dinyanyiin bareng-bareng, diulang-ulang beberapa kali. Kayak, Lingsir Wengi, sliramu tuh making sirno. Terus pas lagu itu dinyanyiin, emang bener gak ada apa-apa sih. Diva sama yang lainnya juga udah ngerasa takut dan merinding tuh. Mungkin karena suges juga kan. Karena si Diva nih emang orangnya penakut juga. Akhirnya tiba-tiba si Aldi tuh nyanyiin ke Diva, terus berusaha ngeledek lah, kayak Lingsir Wengi, diulang-ulang terus-terusan. Terus si Aldi tuh ngomong, gak apa-apa udah, gak usah takut. Terus akhirnya karena si Diva takut banget, Diva tuh langsung beres-beres, terus dia langsung ke kamar dia lah. Nah, dia langsung rapiin barang bawaannya, dia lanjut istirahat, dan 30 menit kemudian ada temannya datang, namanya Neva. Dia datang terus langsung ngajakin si Diva ini berenang. Di situ Diva nggak mau tuh karena badannya masih ngerasa kayak capek gitu. Tapi si Neva ini tuh tetap maksa ngajak Diva buat berenang. Tapi akhirnya Diva bilang lah, ya udah, tapi aku nemenin aja ya. Akhirnya mereka ke kolam renang yang ada di dataran atas. Di sampingnya tuh ada satu rumah dari kayu, dan di luar rumah itu tuh banyak berjejer ban renang. Akhirnya Diva cuma nemenin Neva berenang sampai jam 4 sorean. Nah, Neva belum selesai, tapi dia ngebolehin nih si Diva balik ke villa. Dan pas dia ngelewatin villanya laki-laki, tiba-tiba dia manggil tuh kayak, woi Rifki, adek lo tuh duduk sendirian di kolam renang. Gak lama Rifki keluar kan dari villa, dia nyuruh Diva duduk dulu lah di villa bareng mereka. Terus abis itu si Diva ditanyain tuh, kenapa kok ke kolam renang, ngapain di sana sendirian? Di situ si Diva tuh ngejelasin kalau misalkan dia tuh abis nemenin si Neva tadi berenang kan. Nah, akhirnya si anak-anak cowok yang dari tadi di balkon tuh pada turun tuh, gabung ke Diva dan lain-lain karena ngelihat pada kumpul di teras kan. Diva di situ nanyalah ke mereka ngelihat nggak waktu Diva pergi ke kolam renang sama Neva?
Terus habis itu si anak-anak cowok yang di balkon tuh pada ngebalas satu-satu, bahkan saling nanya satu sama lain. Dan hasilnya bener-bener gak ada yang ngeliat Neva sama sekali. Bahkan ada yang bilang, kamu sendirian ya kesana, makanya aku tuh bingung ngeliat kamu sekarang kok kayak orang linglung. Diva di situ kayak nggak percaya dan masih ngotot tuh kalau dia pergi ke kolam renang bareng sama si Neva. Terus akhirnya ngusulin lah mereka buat ngecek kolam renang, dan mereka akhirnya kesana bareng-bareng tuh. Setelah sampai di sana, nggak ada siapa-siapa sama sekali. Neva juga nggak ada di sana. Dan anehnya di kolam renang tuh kayak ada yang lagi berenang gitu. Tapi tuh kelihatannya cuma dari airnya yang bergerak gitu, tapi nggak ada orangnya. Akhirnya karena udah mulai ketakutan, pada kabur langsung balik ke villa. Sedangkan si Diva tuh kayak agak shock gitu, dia nggak bisa gerak kan. Terus akhirnya si Rifki nemenin dia lah balik ke villa yang perempuan. Nah, pas Rifki nemenin Diva di kamar, Diva tuh sekamar sama Nadia. Nadia tuh roommate-nya. Nah, pas mereka bertiga ada di kamar, dengan santainya Neva tuh masuk ke kamar mereka. Terus abis itu kayak badannya tuh seger. Terus dia ngomong, seger banget nih abis tidur. Kalian sempet tidur nggak? Anjir, berarti bukan Neva beneran dong di sana? Bukan. Dan di situ si Neva langsung ngajak renang juga. Di situ Diva diem aja tuh, Rifki juga ikutan diem. Dan yang ngejawab ajakan Neva itu akhirnya si Nadia, karena dia nggak tahu apa-apa kan. Dia bilang lah, enggak, besok aja. Terus di sini Neva bilang ya udah besok jam 10 kita berenang ya. Nah si Rifki tuh di situ tahu tuh posisinya kalau si Diva tuh takut. Akhirnya dia nepok-nepok kepalanya, terus nyuruh Diva tiduran lagi. Gak lama Rifki baliklah ke villanya, terus minta tolong ke Nadia supaya ngejagain si Diva. Di situ Diva juga belum berani ngasih tau Nadia tuh, karena kan dia nggak mau si Nadia ketakutan juga kan. Gak lama Diva ketiduran, sampai yang ada di villa tuh cuma si Diva sendiri pas dia kebangun. Karena pas Diva manggil-manggil Nadia, gak ada jawaban sama sekali. Diva mulai ngerasa aneh tuh pas denger dari luar kamar. Dia tuh ngedenger kayak ada suara perempuan senandung. Mungkin si Nadia kan dia mikirnya. Tapi pas dipikir-pikir lagi sama dia, senandungnya kok agak aneh ya. Senandungnya tuh kayak lagu yang dia kenal gitu. Dan di situ Diva tuh baru sadar kalau ternyata itu tuh lagu Lingsir Wengi. Seketika Diva langsung jalan lah keluar kamar buat mastiin. Nat, Nadia kamu nyanyi. Tapi gak ada jawaban sama sekali. Diva balik tuh masuk kamar, perasaannya aneh banget. Dan lagi-lagi suara senandung itu tuh kedengeran lagi. Lingsir Wengi. Terus Diva langsung nutup mukanya pakai selimut. Terus tiba-tiba dari samping kamar itu ada yang nyanyi lagu itu lagi. Suara nyanyian perempuan itu tuh kedengeran lagi. Dia berusaha meremin matanya doang. Abis itu dia langsung lah si Diva tuh karena gak bisa tidur, dia langsung bangun. Terus dari balik jendela si Diva nih ngeliat ke atas pohon rambutan, karena di depannya tuh ada pohon rambutan. Di atas pohon itu Diva tuh ngeliat ada sosok perempuan, mukanya tuh pucat, bagian bawah matanya hitam, lagi duduk di dahan pohon. Pokoknya rambutnya tuh gimbal, mekar, terus pakai gaun putih panjang. Dan kakinya tuh kayak goyang-goyang gitu sambil nyanyiin lagu Lingsir Wengi. Sosok perempuan itu tuh masih ngelanjutin nyanyian lagunya, dan kali ini sambil natap ke arah Diva dan senyum. Senyumannya tuh lebar, gigi-giginya kelihatan runcing hitam gitu. Di situ dia tuh sadar kalau itu adalah sosok kuntilanak penunggu pohon rambutan. Langsung tuh Diva nutup gordennya, dia langsung lompat ke tempat tidur, dia teriak-teriak kayak istighfar gitu. Dan si kuntilanak ini tuh malah jadi kayak ketawa gitu, kayak hihihihihi. Malah kayak seneng liatnya ya? Iya, dia seneng banget. Dan sialnya selama beberapa menit kuntilanak itu tuh bener-bener non-stop nyanyiin lagu Lingsir Wengi. Kayak bener-bener sengaja nakut-nakutin gitu. Males banget. Akhirnya sambil nangis dan ketakutan, si Diva langsung beraniin diri lah, dia mau keluar villa aja daripada sendirian kan. Tapi karena dia ngelihat di pendopo tuh banyak kayak yang ngumpul, akhirnya dia beranilah, dia mulai lari ke sana, terus dia nutup pintu villanya. Terus habis itu kira-kira sekitar 15 menit si Diva lari, dia akhirnya melihat tuh pendopo lama-lama makin lama makin jauh gitu loh, kayak kok nggak nyampe-nyampe gitu. Tapi nggak lama kemudian si Diva nih ngedengar ada suara cekikikan dari atasnya dia. Dan karena penasaran dia akhirnya dongak lah ke atas tuh. Di situ dia tuh ngelihat ada satu sosok kuntilanak di atas kepalanya lagi cekikikan sambil nanya, seru ya? Oh my. Di situ Diva langsung lari, dia berdoa, tapi sosok itu tuh bener-bener terbang ngikutin si Diva, bahkan cekikikannya tuh makin kenceng lagi. Akhirnya saking takutnya si Diva tuh sempat teriak-teriak panggilan Rifki dan orang-orang yang ada di pendopo tuh.
Tapi herannya mereka semua tuh nggak ada yang denger sama sekali. Dan disitu akhirnya si Diva pasrah sampai dia tuh jatuh. Dan dia tuh baru sadar pas kebangun dia tuh udah di pendopo. Waktu mereka ngelihat si Diva tuh jatuh, perempuan-perempuan tuh langsung ngebantuin lah buat bangun. Tapi si Diva tuh bener-bener gak bisa bangun karena dengkulnya tuh berdarah sekaligus kayak nyeri gitu rasanya. Singkat cerita, pas mereka rame-rame nanyain kondisi Diva, Rifki datang lah langsung meluk Diva. Dan seketika itu juga si Diva langsung nangis tuh buat cerita. Dan setelah selesai nangis, akhirnya semuanya tuh disuruh balik lah ke villa masing-masing. Dan malam itu tuh jadi malam yang panjang banget karena banyak banget kejadian janggal yang terjadi di setiap villa. Pokoknya bikin semuanya tuh gak bisa tidur tenang. Nah, karena kejadian dikejar kuntilanak itu bikin si Diva ini tidur di villa panitia. Si Diva ini tidur di satu kamar dan pintu kamarnya tuh dibuka. Sedangkan Rifki juga ikut pindah. Dia tidurnya di ruang tengah. Nah, jadi dari ruang tengah tuh bisa langsung ngeliat ke kamarnya Diva lah buat ngejagain. Kejadian yang dialamin itu tuh sekitar tengah malam. Si Diva tuh ngerasa gelisah tapi masih dipaksain gitu buat tidur. Dan Diva sempet kayak nengok ke ruang tengah buat ngeliat Rifki yang udah tidur. Terus sebelum Diva benar-benar tidur, dari arah jendela ada suara kayak suara ketokan pakai ranting gitu, yang bikin dia tuh kayak langsung nengok. Tapi yang dia lihat tuh kayak ada sosok pocong yang lagi ngetok-ngetok jendela pakai kepalanya gitu. Sambil lagi-lagi tuh senandung lagu itu, Lingsir Wengi itu. Di situ si Diva pokoknya langsung naikin selimut, dia langsung merem lah. Dan ternyata kejadian ini tuh nggak cuma menimpa si Diva doang, tapi ada juga teman-teman yang lain juga. Nah, karena Diva pakai satu kamar villa panitia, jadinya ada sekitar kayak 4 orang panitia yang tidurnya tuh di dalam mobil di depan villa. Sekitar jam 3 pagi, mobil mereka tuh kayak kerasa goyang-goyang gitu. Dan karena itulah yang bikin 4 orang itu di mobil kebangun. Mereka saling nanya tuh karena bingung. Tapi gak lama setelah mereka ngumpulin nyawa, mereka nih ngeliat lewat jendela samping kirinya ada pocong yang dorong-dorong badannya tuh ke mobil sampai mobilnya mereka tuh goyang-goyang semua. Oh shit. Dan setelah tahu alasan apa yang bikin mobil mereka goyang, mereka langsung doa dan merem tuh di situ. Tapi tetap aja tuh goyang-goyang terus sampai akhirnya mereka ya udah pasrah aja lah saking lemesnya. Dan sekitar jam 3 pagi juga ada kejadian nih di villa anak perempuan dan anak laki-laki. Yang pertama ada kejadian di villa anak perempuan. Awalnya biasa aja sampai jam 3-an Nadia dan yang lainnya tuh mutusin buat ngumpul dan sholat bareng di ruang tengah. Sedangkan yang lagi berhalangan tuh ngumpul di kamarnya Nadia. Nah, selama mereka tinggal di ruangan sholat itu, gak ada yang aneh nih. Sampai salah satu dari mereka sadar kalau ada sosok hitam di pojok deket jendela. Dan karena itu lagi diem-diem ngasih tahu yang lain, akhirnya mereka dengan wajah kayak panik dan ketakutan gitu, mereka keluar lari. Dan sesampainya mereka di sana, mereka tuh diem kan. Terus ada 3 anak yang udah selesai sholat ngelihat ke teman-temannya tuh. Mereka semua ketakutan dan akhirnya nanya. Setelah dijawab, tiba-tiba ada sosok anak kecil pucat lari di antara mereka semua. Dan benar-benar semuanya tuh langsung pada teriak dan langsung nubrukin semuanya tuh anak kecilnya. Dan setelah kejadian itu, Diva benar-benar tuh jadi trauma sama lagunya Lingsir Wengi. Diva sempat cerita juga tentang hal ini ke temennya yang dia percaya. Jadi menurut temennya ini, kejadian itu tuh terjadi karena Diva tuh terlalu takut sama lagu Lingsir Wengi itu. Jadi kayak rasa takutnya ini tuh dideteksi sama si kuntilanak ini. Dan kuntilanak ini tuh jadi sengaja pakai lagu Lingsir Wengi kayak jadi sebagai alat untuk nakut-nakutin Diva gitu. Jadi emang kayak jadi mancing gitu kan, mancing si kuntilanaknya ini ya. Terus akhirnya temennya Diva langsung nyaranin lah buat langsung kayak ada pembersihan gitu ke Ustadz Diva sama teman-temannya. Moebi, ngomong-ngomong soal tadi, kalian pernah gitu juga nggak? Kayak lagi dalam perjalanan, terus sampai di suatu tempat, tapi ya lo clueless aja, ini tuh sebenarnya di mana? Dan bahkan nyoba nyari informasi tentang tempat ini pun juga nggak nemu-nemu. Nah, kalau pernah, berarti kalian ngalamin hal yang sama, kayak si pengirim cerita ini. Sebut aja namanya Rangga. Dia ini salah satu pendengar setia kita, mahasiswa yang biasa narik sebagai driver ojol juga. Dan kebetulan karena pagi ke siangnya kuliah, Rangga ini tuh jadi lebih sering narik di malam hari. Pekerjaan sampingannya tuh ternyata gak cuma bisa ngasih pemasukan dia, tapi juga pengalaman ketemu setan. Oke. Ini kejadian baru beberapa bulan yang lalu katanya dia.
Ada satu malam, Rangga ini dapat orderan dari Cakung ke arah Bekasi Utara. Deket-deket sama Tambun lah pokoknya. Ingat banget malam itu tuh udah sekitar jam 11 malam lewat. Karena Rangga gak begitu hafal jalan, makanya dia ngikutin arah dari Google Maps aja. Terus dia tuh disaranin buat lewat jalur alternatif karena lebih cepat. Nah, jalan alternatifnya itu tuh ngelewatin semacam perumahan subsidi gitu. Terus masuk ke jalan kecil yang belum diaspal. Perjalanannya dia ini jujur biasa aja sebenarnya. Tapi pas Rangga ini baru aja masuk ke jalan alternatif ini, hawanya tuh langsung kerasa aneh gitu Moy, Bi. Hawanya dingin, tapi dinginnya tuh gak wajar. Terus lampu jalannya tuh abis, jadi gelap total. Tapi yang bikin merinding detik itu juga, kata Rangga, dari spion tuh kelihatan ada sosok anak kecil berdiri di ujung jalanan tempat dia masuk. Anak kecil ini beneran cuma diem aja, gak gerak. Badannya kurus banget, kepalanya agak nunduk, dan anehnya kedua tangannya tuh kayak dilipat ke belakang. Emang kayak patah tulang gitu kelihatannya. Rangga di sini kasihan, tapi ya dia lumayan takut lah buat nyamperin. Udah tuh dia nyoba cuek, terus lanjut lurus aja ke jalanan yang makin sempit dan gelap. Dan makin dalam Rangga bawa motornya, Google Maps-nya tiba-tiba berhenti, gak gerak gitu. Dan dengan jalanan yang sempit ini, pelan-pelan Rangga turunlah dari motornya buat muter balikin motornya, karena dia takut jalan buntu juga kan. Tapi pas nyoba muter balik, jalanan barusan yang dilewatin ini tuh udah gak ada Moy, Bi. Jalan belakang itu tuh sekarang udah jadi tembok tinggi sama pagar-pagar kawat karatan gitu. Jadi ya udah gak ada jalan lain selain dia harus lurus. Tapi baru juga berapa meter, persis di jalanan bercabang gitu, Rangga ketemu lagi sama anak kecil tadi. Dan kali ini lebih jelas tuh, kakinya gak napak ke tanah, dia ngambang pelan, kepalanya tuh miring 45 derajat, terus matanya hitam semua. Dan katanya mulutnya tuh kayak dijahit. Di situ udah pasti Rangga tuh harus ngelewatin sosok ini tuh. Makanya pas persis di depan anak ini, Rangga ini ngomong agak kenceng, terus nanya, "Dek, ngapain malam-malam di sini?" Si anak kecil ini nggak ngejawab, dia tiba-tiba ngejerit kenceng banget. Tapi suaranya tuh bukan suara anak kecil, suaranya tuh serak terus panjang. Anak itu langsung buru-buru lari ke arah Rangga sambil tangannya tuh kayak terlentang gitu, ngebuka buat meluk gitu. Rangga langsung nancep gas ngelewatin anak kecil ini sampai hampir nabrak pembatas jalan. Nah, inget kan tadi jalanannya bercabang. Di kiri jalan tuh kelihatan lebih terang dibanding jalan kanannya. Makanya Rangga mutusin buat ngambil jalur itu. Tapi begitu Rangga belok terus ngebut ngikutin jalan, dia balik lagi ke tempat dan posisi yang sama kayak tadi. Bahkan sampai di percobaan ketiga kalinya tuh masih sama Moy, Bi. Mau gak mau, di kesempatan berikutnya ini si Rangga milih buat belok ke kanan. Dan bener aja pas dia belok kanan tuh jalanannya baru, gak mirip lah sama jalanan sebelumnya. Tapi ya jadi kayak banyak pepohonan rindang gitu yang tumbuh sembarangan di dekat sana. Selain itu di sana juga kelihatan banyak kuburan kecil gitu di sisi kiri jalan, pada gak keurus gitu kelihatannya. Terus ada juga bekas bakaran dupa sama boneka rusak kegantung di ranting-ranting pohonnya. Terus pelan-pelan ada suara ngedeket ke Rangga. 1, 2, 3, di mana ya? Suaranya tuh suara anak kecil, rame, kayak lagi main petak umpet gitu malam-malam. Dan suara-suara itu tuh rasanya makin lama makin ngedeket aja. Meskipun jalanannya udah makin gede dari sebelumnya, tapi si Rangga nih gak mungkin juga kan buat muter balik lagi. Akhirnya dia ngebutin motornya lebih kenceng, tapi pandangannya dia tuh gak fokus lah ngeliat ke depan. Tapi intinya pas sosok-sosok anak kecil itu gak kelihatan dari sebelah atau bahkan belakang Rangga, tiba-tiba bruk, Rangga yang gak ngeliat jalan tuh gak sengaja nabrak batu nisan yang udah kokoh gitu di depannya dia. Terus hampir aja tuh dia jatuh. Dan abis itu langsung kedengeran suara anak kecil lagi. "Dapet, kamu ketemu." Dan pantas aja suaranya kedengeran lagi Muibi. Orang di detik itu juga di hadapannya Rangga udah ada beberapa nisan tua. Terus udah ada 3 anak kecil berdiri di atasnya. Yang satunya nunduk, yang satunya ngangkang di atas batu, sama satu lagi tuh jongkok, kayak lagi nyayat pahanya sendiri pakai pecahan kaca. Tapi ya sepersekian detik sosok anak-anak kecil ini tuh langsung hilang gitu aja. Sekarang gantian ada suara ketawa kecil di belakang kupingnya si Rangga.
Suaranya tuh beda dari anak-anak tadi, beneran mirip suara bayi aja. Kayak suara bayi nangis ngerengek gitu. Wah, di sini si Rangga tuh udah lemes banget dan pelan-pelan Rangga nih nengokin pandangannya ke arah samping jalan. Dan di seberang jalan itu tuh emang ada bayi ngerangkak Muibi. Tapi begitu Rangga ini nengokin stang motornya dia buat nyorot lampu ke arah bayi ini, dia kaget banget kalau itu tuh bukan bayi. Kepalanya tuh gede, matanya tuh 5, dan dari mulutnya tuh keluar ular kecil. Dan si bayi ini tuh ngomong, "Kamu bisa masuk ke sini berarti kamu siap main bareng kami. Pilihannya ikut kami atau gantian dikubur." Di situ Rangga panik, dia nggak bisa mikir apa-apa. Tapi dia di situ agak yakin kalau dia tuh naik motor lagi, takutnya disasarin lagi. Akhirnya dia lompat dari motornya, terus larilah ke arah jalur berangkat dia tadi. Dan dengan sisa tenaga yang masih ada, si Rangga ini lari aja ke jalanan setapak ngelewatin semak-semak. Tapi intinya di sepanjang perjalanan dia tuh udah kerasa kalau jalanan tuh emang gak halus, kayak bergerinjel keras, terus bikin kakinya tuh nyangkut-nyangkut kayak ketarik gitu. Dan pas sesekali dilihat sama Rangga, katanya tuh kelihatan kayak ada semacam tulang gitu. Bentuknya tuh kayak tulang rahang bawah manusia, ukurannya kecil dan masih ada gigi susunya gitu Muibi. Tapi ya untungnya setelah beberapa menit lari, akhirnya jauh di depan Rangga tuh kelihatan lah ada sorotan lampu terang gitu. Itu tuh kelihatannya kayak ada motor lain datang. Dan pas makin ngedeket, orang di motor itu tuh teriak, "Cepetan kesini, jangan nengok-nengok ke belakang." Udah tuh, pokoknya Rangga cuma nurut sama orang itu. Dia langsung lari ke arah motor ini. Jalanan tuh udah mulai berubah, cahaya udah mulai banyak, angin udah mulai gerak kayak biasanya. Dan di sini Rangga masih gemeteran tuh sambil dibonceng. Tapi si pengendara motor ini jadi diem gitu aja sepanjang perjalanan, gak ngomong apa-apa. Yang ada suara ketawa anak kecil itu tuh masih ngikut aja. Dan di kaca helm Rangga kelihatan ada bekas kayak tangan anak kecil berdarah gitu, tapi nempel dari arah dalam helm. Dan singkat cerita, sampai nih Rangga di jalan utama. Dia buru-buru turun dari motor itu. Terus dia masih nafasnya megap-megap, tapi ya si pengendara motor ini masih diem aja. Rangga bilang makasih pun gak dijawab sama si pengendara ini. Akhirnya si pengendara ini tuh cuma berdiri sambil terus-terusan nundukin kepalanya. Dan pas orang ini ngebuka helmnya, mukanya tuh tua, ekspresi mukanya tuh bener-bener datar. Dan pelan-pelan dia tuh ngebuka mulutnya. Terus pas keluar suara-suara, beneran gak kayak orang tua. Suaranya tuh lebih mirip sama suara-suara anak kecil tadi. Suaranya tuh saling numpuk, terus bilang, "Kamu udah ketemu jalannya, tapi belum waktunya pulang." Nggak tahu di sini Rangga ini tuh maksudnya apa. Tapi abis itu lampu jalanan tuh semuanya langsung mati, langsung gelap. Bahkan pandangan Rangga tuh di situ langsung gelap juga. Pokoknya setelah kejadian itu tuh Rangga langsung kebangun di pinggir jalan. HP-nya rusak, basah semua. Terus motornya tuh ada di sekitaran dia. Padahal semalam titik terakhir motornya nih lumayan jauh kan dari dia. Rangga di sini langsung buru-buru ngecek kondisi motornya. Salah satunya tuh bagian bagasi yang dia cek. Dan pas dia buka, dalam bagasinya tuh udah ada kayak sobekan kertas gitu, kotor kecampur tanah. Terus tulisannya tuh, "Mampir lagi ya nanti." Udah tuh, sampai sekarang Rangga masih gak tahu dia tuh nyasar kemana malam itu. Jalanannya juga gak ada di Google Maps. Bahkan udah nyoba muterin lagi berkali-kali besokannya. Yang dia temuin tuh cuma lapangan kosong sama semak-semak tinggi doang. Dan yang bikin Rangga trauma sampai sekarang, dia sempat dapat orderan lagi dengan lokasi tujuan yang sama. Terus di bagian catatannya cuma ketulis satu kalimat, "Jangan lupa pamit ya kali ini." Kalau dari gue agak beda sebenarnya. Bukan tentang buruh, justru ini cerita tentang pengusaha. Tapi usahanya UMKM banget. Jadi menurut gue masih bisa dibilang kaum menengah lah. Mungkin kalian pernah dengar omongan orang atau bahkan teman-teman kalian yang ngebecandain satu tempat makan bisa rame ya karena di situ tuh pakai semacam penglaris, ya kan? Iya. Tapi kalian pernah bayangin nggak kalau ternyata secara nggak sengaja justru kita mampir makan di tempat yang emang beneran pakai penglaris? Kalau buat gue pribadi, jujur gue belum pernah ngalamin atau ngerasain. Tapi ya bisa jadi pernah, cuman gue nggak sadar aja atau emang gue nggak tahu gitu kan. Nah, cuman beda sama cerita kiriman yang bakal gue bacain malam ini.
cerita dari sebut aja Lita namanya, yang benar-benar bisa ngelihat, ngerasain, dan sadar banget kalau ada tempat makan yang pakai penglaris. Dan gak cuma nyampe situ aja Nat, Moy. Yang bikin lebih kaget adalah tempat makan yang dimaksud sama si Lita ini adalah warung bakso dan mie ayam usaha punya kedua orang tuanya dia. Bahkan Lita pun ngakuin sendiri kalau dia dari kecil tuh bisa dibilang sensitif lah. Gak cuman sekali dua kali aja dia diliatin sama sosok setan apapun itu. Dari dulu dia juga selalu laporan atau cerita padahal ke orang tuanya ini ya tentang pengalaman mistisnya. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu mungkin ada yang lebih penting buat diperhatiin sama kedua orang tuanya, yaitu nyari duit. Makanya Lita nggak pernah dapat respon yang gimana-gimana dari orang tuanya tentang dia yang emang sensitif dan bisa ngeliat makhluk halus itu. Dan karena itu juga Lita sampai detik dia cerita ini, kalau ngelihat setan tuh udah nggak mau cerita-cerita ke orang tuanya lagi. Nah, keluarga Lita tuh bisa dibilang dulunya emang susah Nat, Moy. Nyoba buka usaha, bahkan sampai gonta-ganti usaha, tapi tetap aja gagal. Sampai akhirnya percobaan terakhir, orang tuanya ini usaha kuliner. Momennya itu pas banget di waktu-waktu Lita lulus SMA dan tinggal nunggu pengumuman buat kuliah. Nah, di situ Lita sempat ngewanti-wanti sebenarnya dari awal, buat istilahnya ngingetin aja nih ke orang tuanya, siap-siap kalau amit-amit gagal lagi usahanya. Karena ya dia masuk dalam transisi dari SMA ke kuliah kan ya butuh banyak kondisi-kondisi yang harus diperhatiin lah, ekonomi, mental, segala macem kan. Nah, tapi kali ini malah syukurnya tuh berjalan lancar Nat, Moy. Untuk beberapa hari awal buka, sekitar 3 harian, katanya pembelinya banyak banget. Nah, ada satu hari Lita ini disuruh datang tuh ke warung bakso orang tuanya ini. Sebelumnya dia nggak pernah bantuin orang tuanya sama sekali karena disuruh buat fokus aja ngejar si kuliahnya dia ini. Ya udah hitung-hitung bantu-bantu gitu kan. Soalnya emang untuk seminggu pertama itu orang tuanya niat buat buka usaha ini jualan sampai tengah malam. Ini gue kasih tahu gambarannya ya dari cerita Lita tentang warung baksonya ini. Sebenarnya kalau bisa dibilang secara lokasi strategis apa enggak tuh enggak banget sebenarnya. Bahkan lingkungan sekitarnya tuh bisa dibilang gelap lembab gitu. Dan secara ukuran pun enggak begitu gede si warung baksonya ini. Bahkan lebih gede lahan parkir dibanding warungnya. Nah, kalau secara interior sama kayak warung-warung bakso pada umumnya. Ada gerobak bakso di depan, terus meja kasir, terus di dalamnya ada belasan meja. Nah, di hari itu waktu Lita datang buat bantuin, dia ngelihat ada beberapa kayak udah di booking gitu mejanya, kayak dikasih tanda meja ini yang pakai gitu. Tapi untuk selama berjam-jam Lita nggak ngelihat satupun orang yang ngebooking meja itu datang. Jadi kayak dibiarin kosong gitu aja. Ya udah tuh, karena orang tuanya Lita tuh kelihatan banget lagi sibuk ngurusin pelanggan yang lain, akhirnya Lita cuma bisa duduk diam di area kasir sambil nyoba semangkok bakso. Katanya pas mau masukin sendok ke mulut, jelas banget nih Nat, Moy, Lita ini nyium bau kuahnya. Itu baunya tuh nggak kayak kaldu bakso, tapi kayak bau kembang kantil atau bunga makam gitu. Dan wanginya tuh bener-bener nyerebak banget deh. Dia nyoba buat ngelihat sekeliling buat cari tahu sumber baunya tuh dari mana. Siapa tahu bukan dari baksonya dia. Pas Lita ngeliat kanan kiri, matanya Lita ini berhenti di satu titik, yaitu ke gerobak tungku bakso. Yang mana ternyata di bawah gerobak ini ada plastik yang isinya tuh bunga makam gitu. Meskipun menurut Lita aneh banget kenapa ada si plastik itu di situ. Tapi ya dia langsung coba buat meyakinin diri kalau wangi tadi tuh ya dari si plastik itu. Lita juga nggak mikir aneh-aneh habis itu. Soalnya katanya pas dia nyoba makan baksonya, rasanya tuh beneran yang enak banget. Bumbunya kuat, terus bikin nagih aja. Udah selesai makan, Lita pergi ke belakang, niatnya buat bantu nyuci mangkok. Tapi aneh banget Nat, Boy. Letak tempat cuci piringnya ini agak jauh ke belakang, bahkan sampai kepisah lapangan rumput beberapa meter gitu. Lita jalan ke belakang, terus nyuci piring tuh pakai keran yang ada di sana. Udah selesai nyuci mangkoknya, seingat Lita, dia udah nutup keran itu rapat-rapat. Tapi pas dia mau cabut, baru 2-3 langkah dia balik badan, dia dengar dari belakang ada suara pelan, tes, tes, tes gitu. Kayak ada suara netes air gitu loh dari keran. Setiap Lita balikin badannya buat ngecek ke keran itu lagi, kelihatan banget kalau kerannya itu udah rapet.
dan suara tetesannya hilang. Ya mungkin salah denger kali ya gua. Lita balik badan, tapi ada lagi suaranya. Gitu aja tuh terus sampai ada 3-4 kali. Dan terakhir karena sebel banget, Lita balik buat nyamperin si kerannya ini. Dan saking gemesnya, tangannya tuh sampai ngotak-ngatik si keran ini loh. Dan bener aja kerannya tuh nggak netesin air sama sekali. Tapi ternyata emang bukan kerannya yang netesin air, Nat, Moy. Karena begitu Lita lagi megang si keran ini nih, yang tadi dia kira bocor, di situ tiba-tiba ada air netes dari arah atas ke tangannya Lita. Kayak ada air dari genteng bocor gitu loh. Pas Lita ngedongak ke atas, lu tau apa yang dia lihat? Ada pocong kayak udah tiduran gitu di antara penyangga atap kamar mandi. Mukanya rusak sampai kelihatan tengkoraknya, dan ada coklat-coklat tanah makam gitu. Terus mulutnya tuh nganga sambil netesin air dari mulutnya. Jadi itu udah pocong yang ada di tangannya si Lita. Saking kagetnya, Lita tuh sampai jatuh karena licin. Dia langsung buru-buru diri, terus jalan cepet pergi cabut gitu aja dari tempat cuci piring belakang itu dengan perasaan takut banget sama deg-degan kenceng. Sesekali Lita tuh kayak mau laporan ke orang tuanya gitu. Tapi ya sama seperti sebelum-sebelumnya, kalau ada pengalaman ngeliat makhluk mistis kayak gini, karena sibuk, jadi Lita nggak digubris sama sekali. Lita jadi nggak punya pilihan tuh di situ. Dia cuma bisa balik duduk diem di area kasir dengan masih ada perasaan gak tenang. Kata dia, setelah kejadian barusan, hawa di warung baksonya ini tuh udah berubah 180 derajat tuh. Beneran jadi ngap, sesekali tuh gerah, terus gak enak banget lah pokoknya. Yang lebih epiknya lagi, gak lama setelah itu, Lita tuh izin ke orang tuanya buat pulang lebih cepat karena ngerasa mual sama sakit kepala. Saking udah gak kuat sama apa yang dia lihat. Kenapa Lita bisa kayak gitu? Karena kata dia, semakin malam dia duduk di situ, dia beneran bisa ngelihat jelas, Nat, Moy. Di setiap kursi kosong, atau bahkan tadi meja yang sengaja dikosongin karena di booking itu, tiba-tiba tuh udah keisi gitu aja. Bukan sama pelanggan lain, tapi sama pocong-pocong yang pada duduk hampir di semua kursi kosong. Lu bayangin aja tuh banyak banget pocongnya. Udah tuh, karena emang udah kelihatan pucet, akhirnya Lita diiyain lah buat pulang sama ibunya, mumpung belum kemalaman juga. Diam-diam Lita ngebungkus bakso orang tuanya nih seporsi. Kata orang kan kalau misalkan warung makan pakai penglaris, itu tuh kalau dibungkus rasanya bakal berubah kan, atau bahkan jadi nggak enak gitu. Nah, ini kejadian beneran nih di Lita malam hari itu. Meskipun sekarang udah nggak ada bau bunga makam gitu ya, tapi tiba-tiba rasanya jadi aneh aja. Yang tadinya si bakso ini bikin nagih, sekarang tuh kuahnya kayak air comberan, Nat. Buset. Terus daging tetelannya tuh kerasa banget masih yang mentah, amis gitulah pokoknya. Si Lita malah jadi muntah-muntah malam itu. Terus akhirnya ninggalin baksonya gitu aja di atas meja makan. Dia langsung masuk ke kamar, dicoba buat tidur istirahat. Tapi ada kali sekitar 1 jam Lita nyoba buat tidur tuh gak bisa-bisa. Perasaannya tuh masih belum tenang aja. Ditambah orang tuanya juga belum balik ke rumah. Terus Lita makin resah karena pelan-pelan dari arah luar kamar itu kedengeran ada suara kayak mangkok kegeser-geser di atas meja makan gitu loh. Lita samperin lah, takutnya ada apa-apa. Takutnya ya entah kucing atau tikus gitu kan. Dia keluar kamar nih pelan-pelan. Makin dekat meja makan, suaranya juga makin kenceng. Lita langsung buru-buru lompat buat ngeliat sumber suara, biar kalau emang itu beneran tikus, dia tahu tuh nanti tikusnya tuh lari kemana. Tapi baru juga lompat, tiba-tiba dia langsung kaku aja sebadan-badan tuh si Lita. Katanya persis di depan dia sekarang tuh udah ada sosok yang gak tahu apa, tapi yang jelas badannya tuh kecil, rambutnya panjang dan kasar, lagi jongkok ngadep ke mangkok bakso yang Lita tinggal tadi, sambil ngabisin baksonya. Dan gak cuma itu, Nat, Moy. Pas baksonya udah habis bersih nih, kata Lita, sosok ini tuh pakai lidah panjang basahnya ngejilatin mangkoknya sambil diputar-putar gitu. Kayak ngabisin bumbu di mangkoknya ini sampai bener-bener bersih gitu loh. Sosok itu malah ngebalikin badannya, ngelihat ke Lita, senyum. Dan ternyata mukanya tuh udah keriput, bahkan sampai kayak meleleh gitu. Sama matanya tuh juga kendor ke bawah, jadi kayak seolah-olah bentuk matanya tuh vertikal gitu. Dan belok gede banget. Pokoknya nyeremin banget deh. Dan karena bingung mau kemana, dia langsung cabut tanpa bawa apa-apa, lari keluar rumah nyamperin pangkalan ojek. Terus minta dianterin balik lagi ke warung bakso orang tuanya ini detik itu juga.
dan itu udah sekitar jam 11 malam. Oke. Pas nyampe di warung orang tuanya, situasinya masih terang dan pembelinya juga masih cukup banyak. Karena sesuai target sebelumnya, untuk awal-awal minggu ini emang mau buka sampai tengah malam kan. Lita ingat kalau beberapa pembeli malam itu bahkan bisa dibilang ada pejabat-pejabat daerah lah yang lagi santai ngobrol sama kedua orang tuanya. Tapi pembeli sisanya tau nggak? Kata Lita, pembeli lain tuh pembeli yang sama yang dia udah lihat dari sore tadi. Orang manusia. Kayak mereka tuh ketagihan makan bakso di situ dan nggak balik-balik, Nat, Moy. Aneh banget kan? Karena nggak mau ganggu orang tuanya, seperti biasa Lita lari lah ke area kasir aja. Duduk di situ berharap dia bisa merem karena kecapean. Dia mikir ya udah mending di warung deh, walaupun sama-sama ngelihat hal mistis, tapi at least gua nggak sendirian gitu. Pas Lita duduk sambil nindurin kepalanya ke meja ujung area kasir, dia ngelihat kayak ada bayangan gitu ngelewatin sebelah dia, kayak jalan ngedeket ke arah area kasir. Lita kira itu ya orang tua dia, tapi kok bayangannya makin lama tuh makin banyak, gak cuma 2 orang. Ternyata yang lewat itu bukan bokapnya, bukan juga nyokapnya, tapi ternyata rombongan pocong jalan baris gitu, kayak lewat aja nyuekin Lita. Terus mereka tuh kayak ngerubungin gerobak tungku baksonya. Secara serentak si pocong-pocong ini tuh kayak nundukin badannya buat ngedeketin muka mereka ke arah tungku bakso. Dan gilanya lagi, yang lo pada mungkin udah kira ya, pocong-pocong ini kayak gantian buat netesin air liur atau ngeludah ke area tungku baksonya itu. Biar enak makanannya. Itu dia. Lita sampai beneran teriak kenceng mampus dari situ. Pokoknya Lita keluar area kasir sambil teriak, ada pocong, ada pocong. Pokoknya histeris banget. Bapaknya Lita langsung sigap nyamperin Lita tuh di situ. Tapi bukan buat nenangin. Bapaknya ini malah kelihatan marah sambil narik Lita buat dibawa ke belakang warung. Dan detik itu juga bapaknya Lita ini marah-marah ke Lita lah. Ternyata bener, Nat, Moy, usaha orang tuanya ini emang pakai penglaris. Dan kata mereka cuman ini satu-satunya cara biar percobaan usahanya tuh nggak gagal lagi. Lita sempet ada beberapa waktu debat gitu sama bapaknya, tapi ya semua mental gitu aja. Karena ujung-ujungnya bapaknya bilang, kamu nggak usah banyak omong kalau hidup kamu, uang jajan kamu masih bapak yang kasih. Intinya karena kejadian malam itu, hubungan Lita berikutnya bisa dibilang gak baik-baik aja lah sama kedua orang tuanya, khususnya si bapaknya itu. Dan gak nunggu lama, akhirnya Lita dapat kabar kalau dia tuh keterima kuliah di luar kota dan full beasiswa lagi. Jadi dia ada senangnya di situ. Karena pada akhirnya dia bisa keluar dari rumah dan gak perlu ngeliat langsung apa yang dilakuin sama kedua orang tuanya ini. Walaupun di awal-awal kuliahnya, ya ibunya masih ngirimin duit tuh ke Lita. Tapi Lita takut banget buat pakai duit haram ini. Makanya dari awal kuliah, si Lita tuh nyoba buat nyari duit sendiri. Uang dari orang tuanya tadi kemana, ya disimpan aja, atau sesekali diinfakin, atau dikasih ke orang-orang yang lebih butuh aja. Gue gak tahu ini benar apa enggak, tapi ya Lita sendiri juga bingung duit kayak gitu tuh harus diapain. Anjir, mix feeling banget di Lita ya. Dia di satu sisi kayak ngelihat keluarganya udah sukses karena dagangannya rame gitu ya. Cuma di sisi lain dia tahu kalau misalnya itu dagangannya haram anjing. Kayak apa yang harus dilakuin sama anaknya gitu lah. Berarti sampai detik ini usaha keluarganya si Lita masih ada dong ya, Bi? Mungkin masih ada sih ya. Dan ya berarti bisa dibilang selama waktu-waktu dia tuh baru lulus SMA menuju kuliah, ya dia makan duit haram. Iya lagi.